Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijrah. Alhamdulillah di agenda pagi kita, pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah SWT. Senantiasa kita perkokoh jiwa kita dengan senantiasa berharap hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, pun memohonkan pertolongan kepada Allah SWT. Terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti saat sekarang ini, mari kita perkokoh, kita pertajam doa kita kepada Allah SWT. Doa silahul mukmin, karena doa itu adalah senjata bagi setiap hamba yang beriman. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, memberikan pertolongan dari setiap wabah dan musibah, dan Allah SWT mengangkat wabah dan musibah ini untuk kemudian menghadirkan kehidupan kita kembali kepada kondisi sedia kala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal yuzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal yuzam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La haula wala quwwata illa billah alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak lupa pula kita doakan saudara kita, karib kerabat kita yang saat sekarang ini ada yang sedang sakit, terutama tentu di antara orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang hari ini masih hadir dalam kehidupan kita yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, keridhaan di atas segala ketetapan yang Allah berikan. Allahumma rabbana sa'al bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yusaqama. Dengan kasih di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita kriteria hamba yang beriman. Kriteria hamba yang beriman. Insyaallah kita akan tadabbur ayat di surah As-Sajdah, surah yang ke-32, dimulai pada ayat yang ke-15 ya. Insyaallah hingga ayat ke-22 ya. Di ayat ke-15 hingga ayat ke-22. Di ayat ke-15 hingga ayat ke-22 di surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Tatazafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik atau orang kafir? Mereka tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nujulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ayyakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum duqu adzaban naril ladzina kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Walanudiyan kannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarja'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dengarlah saya, itulah ayat-ayat yang tertera pada surah As-Sajdah, surah yang ke-32, dimulai pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Melewati ayat-ayat tersebut tentu saja setiap hati, setiap pikiran senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Bagaimana setiap hamba beriman tentu saja akan senantiasa mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan tentu mereka senantiasa hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Mereka inilah yang kemudian digambarkan di ayat ke-15 di surah As-Sajdah ini dengan gambaran yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tentu saja bukan hanya ayat-ayat dalam arti apa yang kita baca dalam Al-Quran ini, tapi juga tentu ayat-ayat Allah dalam makna kauniyah. Fenomena alam raya, berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang ada di alam raya, ini semua adalah bagian dari ayat-ayat Allah, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tentu akan memberikan pembelajaran kepada mereka. Sehingga setiap kali mereka dibacakan ayat-ayat Allah, ketika mereka mentadaburi ayat demi ayat di dalam Al-Quran dari mushaf yang dibaca, demikian juga ketika mereka melihat berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang terjadi di muka bumi, mereka senantiasa bertasbih memahuskan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka juga menyungkur sujud, kemudian mereka senantiasa memuliakan Allah, memuja Allah, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka senantiasa bersifat tawadu, mereka senantiasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah dari apa yang dibaca dalam mushaf Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah dari apa yang tertera pada alam raya, berbagai kejadian, berbagai hal yang ada di muka bumi. Hatta termasuk tentu saja wabah dan musibah yang sekarang sedang melanda negeri kita. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka bagi hamba yang beriman, mereka mensikapinya dengan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memahasucikan Allah dan senantiasa memuji Allah, karena yang layak dan berhak untuk disanjung dan dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak pernah menyombongkan diri.
Dengar ayat ini sekali lagi menerangkan, menjelaskan kepada kita bahwa hamba-hamba yang beriman kepada Al-Quran kemudian mengakui bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan di hadapan mereka, mereka bersujud kepada Allah sebagai gambaran kepasrahan, sebagai gambaran ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah SWT. Mereka juga senantiasa bertasbih, memahasucikan Allah, sehingga pantang bagi mereka untuk melakukan perilaku syirik, khurafat dan tahayul di dalam kehidupan mereka, karena tidak ada satupun perkara di dalam kehidupan ini yang layak diperserikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya juga mereka senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala kenikmatan hidup ini hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia Allah Subhanahu wa taala sajalah segala hal dalam kehidupan ini bisa kita nikmati. Maka tatkala kita mendapatkan pujian, tatkala kita mendapatkan sanjungan, maka tentu kita akan kembalikan sanjung dan pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah Dia yang maha segalanya di atas segala hal yang ada di dalam kehidupan. Ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, inilah satu gambaran yang tentu saja tidak hanya semata terucap atau terlontar di lisan. Ketika mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, wala ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Ini semua adalah gambaran ketundukan, gambaran kepatuhan seorang hamba yang meyakini bahwasanya Allah yang maha suci, Allah yang memiliki sanjung dan puja, demikian juga Allah yang memiliki kebesaran dengan segala kekuasaan yang ada di dalamnya. Dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan hamba yang beriman kepada Allah adalah bagian dari jiwa tauhid. Ruh nafas hidup dan kehidupan mereka tentu hanya akan bersandar kepada Allah. Sehingga ini juga tentu terlontar, ini juga tergambarkan dari apa yang mereka lakukan di saat ketika mereka sholat maupun di luar sholat. Ketika sholat mereka menyatakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau semata ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau semata ya Allah kami menghambakan diri, tunduk, patuh. Dan hanya kepada Engkau semata ya Allah kami memohonkan pertolongan. Beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Maka demikian halnya ketika mereka mohonkan pertolongan, maka pertolongan yang mereka minta semata-mata hanya kepada Allah. Karena tidak ada tempat bersandar bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala, zat pengatur hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, inilah sekali lagi bagian dari ketundukan, bagian dari ketaatan atas menjalankan prinsip-prinsip hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran hamba beriman seperti ini tentu saja menjadi sebuah pembelajaran bagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Quran maupun dalam peristiwa yang ada di muka bumi ini senantiasa menjadi jalan hidup bagi mereka untuk tidak bersikap arogan, menjauhkan sikap kesombongan, dan hidup mereka memang selalu di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Ini juga yang sesungguhnya harus kita bangun pendengar di dalam kehidupan kita, terlebih dalam situasi dan kondisi ketika kita berhadapan dengan wabah dan musibah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan utama tentu saja adalah mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah bagian dari kalimat istirja yang menggambarkan segala perkara itu memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan itu milik Allah, keperkasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang berkehendak untuk menetapkan segala perkara juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu sudah terbangun di dalam diri, maka tentu saja akan menghadirkan hati yang mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Hati yang mudah menangis
Sehingga tergambarkan bagaimana ketika mereka menyungkur sujud, seraya mereka bertasbih, seraya mereka memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sedikit pun gambaran dalam kehidupan mereka sikap atau perilaku yang sombong lagi menyombongkan diri. Ada sebuah kesadaran pendengar saya di dalam kehidupan ini bahwa jangankan kepada Allah, hatta kepada manusia pun, sesama manusia yang hadir dalam kehidupan, tidak selayaknya kita berperilaku sombong. Tidak selayaknya kita berperilaku jumawa. Kenapa? Karena memang tidak ada yang layak untuk disombongkan, dipertontonkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena harta, apa sih yang bisa disombongkan dari harta? Harta itu juga hakikatnya dari Allah. Demikian juga kepangkatan, jabatan, kedudukan, popularitas. Kalau bukan Allah yang memberikan, maka tentu kita tidak akan mungkin bisa meraih apa yang kita harapkan. Nah, itu sebabnya kenapa kita senantiasa harus memuji Allah. Kenapa ada ungkapan bihamdi rabbihim, ya kan? Senantiasa memuji Tuhannya. Karena memang tidak ada yang layak untuk diberikan sanjung dan puji melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hambanya, segalanya tentu kembali kepada apa yang Allah anugerahkan. Maka apa yang ada di dalam kehidupan ini tentu saja juga senantiasa menjadi pelajaran. Ada ayat-ayat Allah dari setiap peristiwa, wabah, musibah, ini bagian dari ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, COVID atau virus ini adalah bagian dari makhluk Allah yang sejatinya bertasbih memasukkan Allah Subhanahu wa taala. Tandai ketika manusia dengan virus yang kecil saja ternyata tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sungkan, begitu kan? Memberikan pembelajaran, memberikan perumpamaan dengan makhluk-makhluk yang kecil, bahkan lebih kecil dari itu, dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau digambarkan di dalam Al-Quran, zarrah itu seberat biji sawi atau yang lebih kecil dari itu, Allah sanggup itu, Allah mampu. Sehingga inilah yang sesungguhnya harus menjadi pijakan bagi kita, bagaimana Allah SWT memberikan pembelajaran, memberikan gambaran terkait dengan apa yang memang harus kita jadikan sebagai penguatan tauhid. Sehingga Allah SWT menjelaskan di ayat yang ke-26 ya di surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Dengar sih, kalau kita bicara virus, apa yang kita bisa pelajari dari virus ini tentu makin menguatkan kita betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Karena ternyata untuk bisa melihat virus tersebut, kita harus menggunakan kekuatan ilmu yang sangat luar biasa yang hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan virus kecil saja manusia ini tidak berdaya. Seantara muka bumi hari ini diguncang dengan COVID-19, ya, dengan virus coronavirus. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak pernah segan, tidak pernah malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Termasuk virus ya yang hari ini terjadi di dalam fenomena kehidupan kita. Sekali lagi ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah, bagian dari tanda-tanda kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala.
Dengan COVID ini ada mereka yang terbuka hatinya menerima kebenaran sehingga makin sadar betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin sadar betapa dengan virus yang kecil saja kematian itu begitu dekat di dalam kehidupannya. Sehingga mereka makin menyadari tidak ada yang layak disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah, hatta di hadapan manusia pun tidak ada perkara yang layak disombongkan. Ini semua tentu menjadi landasan, ya, fondasi atau penguatan hidup. Sebagaimana halnya juga dengan perumpamaan yang Allah buat itu, ada juga mereka yang kemudian jadi sesat. Mereka malah kemudian menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya semakin mendekat kepada Allah, malah semakin menjauh. Maka ini tentu kontradiktif gitu ya dengan apa yang semestinya dilakukan. Bagi hamba yang beriman, perumpamaan-perumpamaan tersebut makin mendorong mereka makin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Hatta termasuk wabah COVID-19. Dari virus yang katanya mengganas ini. Dengan ukuran yang sangat kecil. Kalaupun toh kemudian seseorang bisa melihat wujud dari bentuk virus itu dalam ukuran yang besar, istilah kita jumbo, pendengar AC, maka tentu harus melewati ilmu tersendiri yang kemudian bisa diperbesar sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi virus itu sebetulnya. Artinya dengan sesuatu yang kecil saja kita tidak berdaya. Allah tidak segan membuat perumpamaan itu. Untuk siapa? Untuk manusia, agar mereka kembali kepada jalan Allah. Sehingga kemudian apa yang dibangun di dalam kehidupan mereka selalu tergambarkan adanya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya rasa takut mereka yang selalu terpancar kepada Allah, dan demikian juga harapan mereka hanya tertuju kepada Allah. Tatazafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inilah ayat yang juga menguatkan kita, ya, lanjutan dari surah Sajdah tadi, ya, di ayat yang ke-16 ini. Bagaimana hamba beriman itu tidak hanya berpasrah semerah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini digambarkan pada ayat ke-16 ini dengan pendekatan yang selalu mereka lakukan. Tidak ada waktu bagi mereka selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara waktu-waktu istirahatnya mereka senantiasa bermohon kepada Allah, senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mengurangi waktu tidur dan sering bangun di pertengahan malam untuk melakukan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala bentuk siksa, bala dan bencana. Demikian juga mereka senantiasa menginfakkan sebagian rezeki dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Inilah gambaran bagaimana cermin hidup mereka yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Bangun di penghujung malam, yang kemudian mengangkat dirinya pada tempat yang terpuji. Nah, ini sebagaimana diingatkan di dalam surah Bani Israil, ya, di ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi hamba beriman adalah mereka yang mengurangi waktu-waktu istirahat mereka, dan mereka gunakan secara optimal itu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ke-17 di surah As-Sajdah ini, pendengar AC, memberikan penegasan, begitu kan, bahwa seseorang tidak dapat mengetahui betapa besar kebahagiaan dan kesenangan
yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di akhirat nanti. Ya, ini tentu sebagai bentuk balasan atas ketundukan dan kepatuhan dari hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa nikmat, betapa nyamannya tinggal di dalam surga. Semuanya adalah bagian dari balasan, bagian dari perbuatan yang baik yang senantiasa dikerjakan dan apa yang telah dilakukannya selama dia hidup di dunia. Sehingga tatkala ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan imam-imam hadis yang lainnya, ini dari Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah tergores di hati manusia kecuali apa yang telah aku kemukakan kepadamu. Bacalah jika kau menghendakinya. Fala talamu nafs, sampai dengan akhir. Ini memberikan pembelajaran pendengar AC bagaimana kemuliaan hidup itu akan dirasakan oleh hamba beriman dari perkara yang belum pernah mereka melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah tergores di dalam hati mereka. Artinya gambaran yang jauh berbeda dengan apa yang selama ini tergambarkan, terbayangkan, bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa atas apa yang kemudian telah mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Maka ini menggambarkan bahwa jelas perbedaannya tentang mereka yang beriman dengan mereka yang ingkar, antara mereka yang tunduk patuh kepada Allah dengan mereka yang berpaling. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, orang-orang yang kafir? Mereka tentu saja tidaklah sama. Jadi ayat ke-18 surah As-Sajdah ini juga memberikan penguatan kembali bahwa jika hamba beriman itu senantiasa tunduk patuh kepada Allah, mereka yang senantiasa menghiasi hidupnya senantiasa dengan semangat bersujud kepada Allah dalam arti tunduk patuh kepada Allah. Mereka juga yang senantiasa bertasbih dan menghasyikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga senantiasa muji, menyanjung dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menjadikan malam-malam mereka sebagai saat bagi mereka untuk syurhat kepada Allah, membangun peluang dan kesempatan bermunajat kepada Allah, mohon mendapatkan karunia si Allah Subhanahu wa taala, bahkan bermohon dengan segenap perlindungan dan pertolongan agar dihindarkan dari siksa azab neraka. Termasuk tentu saja di dalamnya adalah bagaimana mereka selalu bermohon kepada Allah agar dilepaskan dari berbagai bentuk bala dan bencana, berbagai bentuk wabah dan musibah. Maka gambaran mereka adalah gambaran ketaatan, sementara mereka yang ingkar adalah gambaran dari kepongahan, kesombongan dan keangkuhan. Maka di ayat ke-18 saja ini Allah memberikan gambaran tentang perbedaan yang nyata antara mereka yang beriman dengan mereka yang fasik, dengan mereka yang kafir atau mereka yang ingkar. Artinya letak perbedaannya sangat-sangat nyata. Bagaimana sifat orang-orang yang ingkar itu ditandai ketika mereka menyombongkan diri. Mereka jauh dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perbandingan ini sebagai bentuk pembelajaran agar kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ada batas yang jelas yang memisahkan antara mereka yang taat dengan mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba yang beriman, bahwa mereka akan mendapatkan apresiasi, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditempatkan pada tempat yang penuh dengan kemuliaan, menikmati kenikmatan dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan kemudian dibalas di Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti.
Dengar AC, kenikmatan hidup, dari kebahagiaan hidup di dunia seringkali menjadikan kita merasakan ketenangan. Maka tentu hal itu akan jauh lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi manakala kita mendapatkannya di akhirat nanti. Dan apa yang kita dapatkan di dunia ini belum seberapa besar dibandingkan dengan apa yang nanti akan dinikmati di akhirat nanti. Bahkan tadi diungkapkan, apa yang kita rasakan hari ini di dunia tentu saja gambarannya akan jauh berbeda dengan apa yang nanti di akhirat. Apa yang nanti terjadi di akhirat adalah satu perkara di mana tidak pernah kita merasakan apa yang selezat sebagaimana yang dinikmati di akhirat nanti. Demikian juga apa yang didengar juga tidak seperti hal yang apa yang nanti akan dirasakan di akhirat nanti. Intinya kenikmatan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga bagi hamba beriman, kehidupan dunia sejatinya adalah ladang bagi mereka untuk terus membangun keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini panggung ujian, sehingga bagi mereka yang beriman, mereka tidak pernah berkeluh kesah, mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berhadapan dengan berbagai ujian, berbagai wabah dan musibah dalam kehidupan. Saat mereka menyadari bahwa di balik ujian itu tentu Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan mereka pada tempat yang mulia, pada posisi yang terhormat. Dari apa yang nanti Allah berikan, dan ini semua tentu hanya mungkin dilakukan dan akan disadari hanya bagi mereka-mereka yang beriman. Bagi mereka yang ingkar tentu mereka akan melalaikannya, mengabaikannya, bahkan bisa jadi kemudian mereka melecehkan dan membuli mereka-mereka yang kemudian meyakini akan pertemuan dengan hari akhir. Tapi yakinlah bahwa ini semua tentu saja pada akhirnya akan Allah buktikan kepada manusia, dan manusia akan bisa membenarkan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Sebagai hamba yang beriman tentu tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na, selain taat, tunduk dan patuh menjalankan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik apa yang terjadi semua tentu telah Allah atur sedemikian rupa. Wa amal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum duku azaban narul ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik dari orang-orang yang kafir, mereka yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mereka yang senantiasa berpaling dari aturan Allah, begitu kan? Maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Bahkan digambarkan di ayat ini, setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Walanudiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Di dunia tentu saja mereka juga akan mendapatkan balasannya dari apa yang mereka lakukan, dari kepongahan, kesombongan, arogansi dan kezalimannya. Apalagi nanti di akhirat tentu mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi. Ketika mereka diberikan itu semua di dunia, tentu saja agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun manakala mereka terus berpaling, maka tentu saja mereka akan merasakan azab yang pedih diakibatkan apa yang mereka kerjakan. Waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Tidak ada kezaliman dalam kehidupan ini selain ketika Allah SWT mengingatkan dengan ayat-ayatnya, mereka cenderung pongah, mereka cenderung sombong, arogan, dan tidak mau kembali kepada jalan Allah SWT. Maka inilah yang kemudian seharusnya jadi peringatan berharga dalam kehidupan kita. Hanya mereka yang beriman kepada Allah, tatkala mereka diingatkan dengan ayat-ayatnya,
Mereka tidak mensikapinya dengan sikap berpaling, tidak mensikapinya dengan arogan, dengan kesombongan, tapi tentu mereka mensikapinya dengan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tersungkur sujud, kemudian mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan kepadanya, yakni ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita Amun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini, tadabbur ayat di surah As-Sajdah surat ke-32, dimulai pada ayat ke-15 hingga ayat ke-22 ini, semoga menjadi pencerahan bagi kita untuk senantiasa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita dalam ketaatan, dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kemuliaan hidup, tidak ada kebahagiaan di dalam jati diri setiap pribadi muslim selain ketika kita selalu berada di dalam kepatuhan, menyandarkan setiap perkara kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau semata ya Allah kami tunduk, patuh, beribadah, mengabdi, dan hanya kepadamu semata ya Allah kami mohonkan pertolongan. Demikian apa yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.